Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah maklum bagi kita semua sebagai hamba Allah bahwa Tuhan kita memiliki sifat maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan juga Allah menutupi aib para hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah jelas bagi kita semua bahwa dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut sifat-sifat Allah tadi. Misalnya jamaah sekalian, sifat Allah maha pengampun dan maha penyayang dapat kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka siapapun yang bertobat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 39. Terkait kemurahan Allah dalam mengampuni dan menyayangi para hambanya, bahkan lebih besar daripada siksaan yang ditimpakan apabila berbuat dosa. Itulah kemurahan ampunan Allah, luas dan tidak memiliki batas. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan mengenai ampunan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, law lam tuznibu ladahaballahu bikum, walaja'a biqaumin yuznibun." Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian, maksud hadis yang barusan disebutkan ialah menegaskan bahwa ampunan Allah itu begitu luas dan besar, sehingga perumpamaannya dibuat sedemikian rupa sebagaimana hadis tadi. Namun jangan sekali-kali memaknai hadis di atas itu menjadi sebuah tanda legalitas untuk kita melakukan suatu dosa. Itu tidaklah benar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba yang berbuat dosa sebagaimana ayat dan hadis tersebut akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi hal ini karena melupakan keluasan rahmat Allah taala atas hamba-hambanya. Akan tetapi Allah tidak mentoleransi seorang hamba yang berbuat dosa kemudian ia memamerkan dosa yang telah ia lakukan kepada orang lain atau khalayak umum. Bagaimana tidak membuat Allah murka? Ia telah berbuat dosa, kemudian Allah tutupi
aibnya ya, menutupi aibnya itu di dunia, bahkan di akhirat kelak rahmat Allah pun masih dilimpahkan kepadanya. Namun apa yang ia perbuat? Alih-alih menyesal, ia malah bangga dengan perbuatan dosanya. Tidak hanya bangga, ia memamerkan dosa yang ia lakukan dengan menceritakan kepada orang lain. Bahkan ya di era medsos, media sosial sekarang ini, perbuatan dosanya pun ia unggah di akunnya supaya orang-orang tahu. Herannya, ia melakukan hal tersebut itu dengan bangga, dengan rasa yang bangga. Di saat Allah memberinya kesempatan untuk bertobat. Jadi terkait hal tersebut ada suatu riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal mujaharah ay ya'mal ar-rajul bil-lail amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi an." Artinya apa? Seluruh umatku diampuni kecuali al-mujahirun, orang yang melakukan al-mujaharah. Apa itu al-mujaharah? Dan termasuk bentuk al-mujaharah itu adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutupi dosanya, namun dia berkata, "Wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan dosa itu. Allah telah menutupi dosanya di malam hari, akan tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutup oleh Allah tersebut." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashahul Ibad pernah menyinggung terkait hal ini. Beliau menyebut dalam makalah ke-10 yang artinya apa? Diambil dari sebagian ahli zuhud, yakni orang yang tidak begitu memperdulikan kehidupan dunia dan hanya mengambil cukup pada apa yang sangat mereka butuhkan. Mereka berkata, siapapun yang berbuat dosa sementara dia tertawa atau merasa senang dan bangga dengan dosa yang dia tanggung, maka kelak Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis. Karena seharusnya dia menyesal dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala karena dosanya itu. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan menangis karena malu dan takut karena kelalaiannya dalam ketaatan, maka Allah akan memasukkannya ke surga, sedang ia tertawa sebab mendapatkan tujuannya, yaitu apa? Pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua menjadi seorang hamba yang istiqomah dalam menapaki jalan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada kuasa untuk kita menjaga ketakwaan selain karena adanya hidayah Allah kepada kita. Selain itu, mari kita berdoa supaya dihindari dari sifat bangga terhadap kemaksiatan dan dosa yang telah kita lakukan, sehingga akan menimbulkan kemurkaan Allah atas kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.